dengan ada informasi masih ngobrolin tentang BMKG Kertajati dengan Pak Devi dan Pak Faiz. Pak, kemarin kan saya di media sosialnya BMKG Kertajati kan ada kerjasama dengan Airnav Pak, dengan bandara ya. Kira-kira kalau boleh kepo, bahasa kalau boleh kepo nih, apa sih Pak yang dilakukan, apa yang dikerjakan, apa yang disepakati lah, kira-kira seperti itu Pak. Iya, baik Kang Dul. Ya. Jadi memang BMKG dengan Airnav itu kayak apa ya, kayak saudara lah untuk pelayanan keselamatan meteorologi penerbangan. Karena informasi BMKG memberikan informasi kondisi cuaca di bandara untuk diberikan oleh Airnav ke pilot. Jadi pilot sebelum turun akan nanya, ini salah satu informasi kita. Pilot akan nanya informasi cuaca di bandara untuk mereka landing dan take off sebenarnya. Jadi kita memberikan informasi ke Airnav dan Airnav akan memberikan informasinya ke pilot. Jadi yaitu informasi cuacanya dari kita, Airnav yang sebagai pengontrol lalu lintas udara yang memberikan informasinya. Itu salah satu layanannya, karena layanan kami di BMKG Kertajati ada layanan buat take off landing, ada buat jalur penerbangan, dan informasi di sekitar misalnya ada gunung meletus, itu kita berikan informasi ke pilot-pilot itu. Nah, untuk itu makanya kerjasama dengan Airnav itu dimanapun di bandara pasti Airnav dan BMKG ada kerjasamanya. Saling berkesinambungan. Iya, karena tujuannya sama-sama untuk keselamatan penerbangan. Jadi dan itu emang sangat penting sekali Pak. Iya, betul, sangat penting sekali. Dan nggak lucu kalau misalkan pesawat turun waktu di bawahnya lagi hujan deras sudah ada petir. Iya, itu makanya kalau cuacanya buruk kan biasa nanti pilotnya akan menentukan akan holding atau apa. Biasanya nanti juga Airnav koordinasinya dengan forecaster kami, forecast itu perakirawannya. Kami akan menanyakan kapan ini, berapa lama hujannya gitu kan. Biar pesawatnya bisa menentukan berapa lama mereka akan holding. Karena pengaruh sama fuelnya pesawat nantinya. Nah itu kalau secara tempat Pak, saya kan jujur aja saya belum pernah main ke kantor BMKG nih Pak. Ya. Itu jarak antara BMKG dengan bandara berapa kilo Pak? Ya, jadi di setiap bandara, di dalam bandara pasti ada kantor BMKG. Khusus yang sipil ya, penerbangan bandara sipil. Kalau yang militer biasanya yang memberikan informasi cuaca penerbangannya dari militer sendiri. Kalau untuk sipil biasanya kantor kami ada di dalam bandara. Oh, pasti ada di situ juga ya Pak? Pasti ada. Kami juga di Kertajati juga di dalam bandara kantornya. Dan kami masang alat-alat juga di sepanjang runway. Utamanya untuk keselamatan penerbangan itu tadi. Dan itu alatnya sama persis dengan yang ada di kantor BMKG? Ya, jadi alat itu sensornya kita pasang di sepanjang runway dan displaynya ada di kami. Jadi kita masang sensor-sensor otomatis gitu, jadi nanti memberikan informasi kita, nanti kita akan sampaikan ke Airnav. Walaupun di Airnav juga kita pasang display juga, tapi tetap kita sampaikan karena ada beberapa item yang perlu diisi oleh forecaster itu tadi. Tapi sejauh ini di Kertajati masih belum terlalu hat-trick ya Pak ya? Penerbangannya apa sudah mulai banyak ramai Pak? Ya betul, jadi emang di Bandara Kertajati sendiri sampai hari ini masih belum ada penerbangan. Tapi memang bukan hanya di Kertajati sih sebenarnya. Saya juga kemarin sempat main karena pandemi ini kan jadi banyak penerbangan yang bandara-bandara yang penerbangannya udah berkurang ya. Kertajati yang memang masih merintis, terus ditambah ada pandemi ini yang mungkin jadi masih belum ada penerbangan sampai saat ini. Nah kan untuk kita bicara penerbangan Pak Airnav gitu kan tidak hanya di Kertajati, di Bandung ada di Bandung dan Soekarno-Hatta mungkin ya. Iya. Ada itu berarti dari BMKG setempat atau tetap ada informasi dari BMKG Kertajati Pak untuk maksudnya wilayah cakupan sekitar di saat ada penerbangan yang mau lewat Majalengka dan sekitarnya atau gimana Pak? Ya, jadi buat tadi saya sampaikan bahwa di seluruh bandara sipil itu ada layanan meteorologinya yang dikelola oleh BMKG. Biasanya kalau bandara-bandara yang rame dan internasional rame itu pasti ada kantornya, ada kantor
BMKG-nya, BMKG setempatnya. Untuk di militer tadi saya sampaikan kalau militer itu biasanya yang melayani informasi meteorologinya dari militer itu sendiri. Jadi Mereka juga ada sekolah ke kita personilnya, jadi ilmunya sama lah. Kalau untuk bandara-bandara yang sipil itu biasanya dipegang oleh BMKG. Di Soekarno-Hatta, BMKG Soekarno-Hatta, di mana Ngurah Rai juga BMKG Ngurah Rai. Kalau di Hussein itu karena milik militer, jadi informasi layanan meteorologi penerbangannya dikelola oleh militer sendiri. Baik Pak, jadi banyak sekali manfaat yang dikerjakan oleh BMKG untuk banyak pihak ya, baik itu dengan penerbangan, dengan militer ataupun dengan sipil ya Pak ya. Nah, balik lagi nih Pak, kira-kira informasi, saya pikir kan informasi dari BMKG ini sangat penting Pak, ya kan, sangat penting sekali. Secara langsung ataupun tidak langsung juga sangat berpengaruh. Maksudnya untuk yang suka bepergian pasti sangat berpengaruh, ataupun untuk warga sekitar yang diinformasikan oleh BMKG akan terjadi sesuatu gitu kan. Nah, jadi kira-kira nih Pak, pertanyaan saya, kesadaran masyarakat sendiri Pak akan pentingnya informasi dari BMKG itu sejauh apa? Apakah banyak orang yang masuk ke layanan BMKG baik itu dari medsos ataupun punya nomor sendiri Pak untuk layanan? Iya, layanan masyarakat, bisa dijelaskan Pak? Ya, jadi untuk tingkat kesadaran masyarakat di wilayah kita Majalengka dan sekitarnya ini perlu ditingkatkan, karena kita sudah memberikan informasi layanan informasi cuaca di media sosial, di Facebook, Twitter, Instagram. Jadi informasi ini sangat penting untuk keseharian kita. Jadi kita mau berpergian kemana, mau contohnya hajatan juga, mau aktivitas sehari-hari, dan perlunya juga untuk edukasi untuk dalam perencanaan mitigasi bencana. Ini sangat penting karena di wilayah Majalengka itu sendiri kita tingkat kebencanaannya juga cukup tinggi, terutama satu longsor di wilayah selatan Majalengka. Longsor itu kan juga salah satu penyebabnya karena curah hujan tinggi. Selain itu juga selain longsor, kita juga bencana di Majalengka yaitu banjir. Banjir dimanapun bisa berpotensi jika kondisi lingkungannya tidak mendukung, dengan didukung oleh kondisi curah hujan yang tinggi. Selain itu juga kondisi selain hujan juga angin yang perlu diwaspadai di Majalengka, karena kita juga disebut Majalengka kota angin. Karena kenapa? Anginnya di wilayah kita tuh sangat kencang. Jika kondisinya atmosfer mendukung, kita di saat musim kemarau kita terjadi angin kumbang. Seperti rilis yang sudah kami informasikan, angin kumbang ini biasa terjadi pada saat musim kemarau di wilayah Majalengka, dikarenakan juga faktor didukung juga oleh faktor lokal gunung cermai. Nah, jadi anginnya dari arah selatan naik ke gunung lalu turun ke bawah. Itu kemarin kita sudah merasakan di bulan Agustus. Jadi angin-angin kumbang ini tidak setiap hari terjadi. Jika kondisi atmosfer di wilayah kita mendukung, baru terjadi. Merasakan pasti Pak ya. Iya. Kalau pas kemarau tapi ini kencang kering. Iya. Kemarin sudah merasakannya. Terus selain itu kita mempunyai juga nomor pelayanan di BMKG Kertajati 0231881013 itu melalui via telepon, dan melalui via WA juga kami juga ada nomor pelayanan. Jika masyarakat sekitar Majalengka mau menanyakan tentang cuaca ataupun sharing, silakan menghubungi juga nomor WA pelayanan 0853 1957 2030. Nah, ini khusus WA Pak. Bisa diulangi Pak? Ya, untuk nomor pelayanan BMKG Kertajati, nomor pelayanan WA-nya 0853 1957 2030. Ini khusus WA Pak ya. Yang untuk khusus via telepon kita 0231881013. Ya, 0231 Pak? Iya, 0233. Maaf Pak, 0233 881013. Nah, itu via telepon.
Itu fast respon ya? Iya, fast respon. Oke. Ya, jadi masyarakat lebih istilahnya meningkatkan lebih aware terhadap informasi cuaca ini untuk kesehariannya dan mitigasi bencana yang bisa terjadi di Majalengka. Apalagi kan di sini kan kulturnya banyak pertanian gitu Pak ya, mungkin itu sudah sangat-sangat membantu sekali untuk petani mulai dari penanaman, pembibitan sampai nanti panen juga berpengaruh terhadap keadaan cuaca yang terjadi di Majalengka sekarang. Ini ada SMS masuk nih Pak. Dari Septian dari Babakan, ini kan dia nanya kalau di HP smartphone ataupun Android kan sekarang suka ada tuh muncul perakiran cuaca, ya kan. Nah itu kalau itu ada kerjasama dengan BMKG atau gimana? Ini Android ada cuaca. Ya, mungkin saya sedikit menjawab ya. Jadi kalau yang di HP itu biasanya dia masih pakai layanan luar ya Mas ya, Iya. bukan layanan BMKG. Karena emang layanan informasi meteorologi itu dari luar internasional juga banyak informasinya. Tapi tentu yang lebih paham dengan kondisi lokal itu ya BMKG. Gitu. Kalau ibaratnya luar itu mereka memprediksi tanpa memverifikasi. Kalau kami kan kita memverifikasi. Jadi yang di Android itu masih belum masuk informasi BMKG. Di BMKG sendiri sebenarnya punya aplikasi di Android itu. Cuman memang kemarin kita juga sempat bahas di rapat pimpinan itu bagaimana informasi BMKG bisa kerjasama dengan handphone. Jadi nanti informasi itu bukan dari Google Weather atau dari mana-mana, tapi dari BMKG itu masih dalam penjajakan. Pun demikian sebenarnya kalau masyarakat ingin mendapatkan informasi meteorologi secara real time ada di app BMKG, bisa di-download di Android Store dan itu ya di Apple Store. Itu namanya Info BMKG. Info BMKG. Itu bisa di-download secara gratis. Itu informasi banyak, lengkap karena di situ ada informasi meteorologi, ada informasi klimatologi, ada informasi geofisika dan informasi lainnya yang berhubungan dengan BMKG. Dan itu real time ya Pak ya? Real time. Oke. Jadi makanya kadang saya juga baru keingatan loh apa namanya, keingatan loh di HP kadang muncul Iya. hujan jam sekian gitu kan. Sempat nanya ini sebetulnya dari BMKG atau mereka emang karena aplikasi mereka sendiri gitu. Mereka sudah kerjasama internasional kayaknya ya, karena kan di setiap HP udah langsung terhubung dengan itu Google Weather atau macam-macamnya lagi. Oke. Pak, ini ada pertanyaan menarik Pak. Kemarin kan maaf belum masih sebelumnya Pak. Kemarin kan saya sempat baca Facebook postingan dari BMKG. Iya. Yang Bapak memberikan informasi di daerah-daerah hujan, terus ada yang komplain. Ada komplain. Ternyata nggak hujan tuh. Itu udah biasa. Itu udah biasa. Sudah biasa. Jadi kira-kira mungkin karena faktor itu tadi Pak ya, yang tadi Bapak sudah jelaskan di awal Pak, Iya, mempengaruhi 20% itu memungkinkan tidak terjadi hujan karena cuaca ini bersifat dinamis, continuous, berubah-ubah setiap saat. Seperti itu Pak. Terus sering kali kita mendapatkan, jadi kita hanya memperakirakan cuaca seperti berapa 80%-nya. Iya, jadi Kang Gil, tadi yang saya sampaikan tadi bahwa informasi rilis awal kita tuh merilis informasi awal itu di 80%. Tapi masih ada 20% yang kemungkinan hal itu tidak terjadi. Tadi Mas Faiz juga menyampaikan kalau informasi BMKG itu sifatnya dinamis. Kalau dinamis itu faktornya banyak Pak. Iya. Beda dengan statis kan. Kalau statis udah jelas. Faktor A dominan yaitu prediksinya itu. Tapi kalau dinamis itu kadang-kadang faktor terkecil pun akan lebih berpengaruh dengan kondisi saat itu. Nah itu tadi makanya kami di BMKG Forecaster itu harus memberi keputusan dari faktor-faktor ini, faktor mana yang akan menjadi real di esok harinya. Itu skill itu memang di ilmu ada ya, tapi juga perlu dengan pengalaman dan itu
tadi masih 80% Pak. Dan namanya masih perakiraan, Iya. Iya. masih belum kepastian. Karena yang judulnya perakiraan cuaca, bukan kepastian cuaca. Iya. Jadi harap dipahami kalimatnya bahwa judulnya Iya. perakiraan. Tapi tetap walaupun judulnya perakiraan, tapi setidaknya estimasinya mendekati Iya. mendekati 100% lah, walaupun belum murni 100%. Tapi Iya. setidaknya kita juga bisa waspada ya Pak ya. Bisa waspada, oh ternyata saya mau ke daerah sana, oh diprediksi Iya. ada arah angin kencang, berarti saya kecepatan harus naik kendaraan harus sekian kilometer per jam gitu kan. Dan kalau pakai mobil juga, oh ada hujan lebat, berarti saya udah nyiapin wiper mungkin kudu di dalam keadaan sehat, dalam keadaan normal. Jadi jangan sampai datang ke suatu daerah hujannya lebat deras gitu kan, akhirnya wipernya tidak bisa bermanfaat dan itu akhirnya jadi menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin itu sangat penting sekali itu saya bilang di awal. Ya, dan ini juga Kang Jul, saya sampaikan juga, kami juga biasanya kalau kami prediksi itu setiap saat juga kami akan menganalisis kenapa hujannya tidak ada gitu. Dan itu nanti bisa jadi jawaban. Itu masyarakat juga bisa nanya, lah kan kok hujan, kok tidak hujan, itu bisa jawab. Oke. Karena ini jadi hujannya hilang atau bagaimana gitu. Karena semuanya itu harus kita bisa jawab berdasarkan ilmu pengetahuan. Baik Pak, terima kasih banyak waktunya. Terakhir nih Pak, kira-kira himbauan buat masyarakat apa Pak dari BMKG? Oke, baik. Mungkin untuk himbauan masyarakat, untuk masyarakat khususnya Majalengka, bahwa kita saat ini sudah memasuki masa transisi, masa peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Dan perlu diwaspadai, sifat hujan di masa transisi itu sifatnya tidak menentu, dan biasanya hujannya deras, disertai petir dan angin kencang. Jadi dimohon masyarakat untuk tetap waspada, memahami kondisi lingkungannya, karena memang antisipasi yang paling baik itu adalah antisipasi diri sendiri. Kita yang bisa beradaptasi terhadap lingkungan kita. Dan ke depan prediksi BMKG sendiri bahwa musim hujan untuk wilayah Majalengka itu pada dasar yang 1 sampai 3 Oktober ya. Iya. Kalau wilayah selatan itu dasar yang 3 Oktober dan wilayah utara itu dasar yang 1. Jadi mohon diwaspadai, diantisipasi. Dan untuk masyarakat yang ingin mengetahui informasi BMKG lebih lengkap dan lebih mendalam, silakan datang ke kantor kami. Kami masih standby di stasiun Meteorologi Kertajati, tapi lokasinya di Jatiwangi. Di bandara ada, tapi Jatiwangi yang masih operasional karena di situ real time datanya udah lama. Jadi silakan masyarakat yang ingin mendapatkan informasi dari kami. Tadi Mas Pai sudah menyampaikan nomor telepon, lokasi juga kami selalu terbuka. Bila ada undangan dari masyarakat ingin mengetahui tentang informasi BMKG lebih dalam, juga kami siap untuk mendatangi ke lokasi-lokasi tersebut. Oh, ini apa alamatnya mungkin belum disebutkan Pak? Kalau kantor Kantor di Jatiwangi, di belakang kantor kecamatan kantor camat Jalan Jatiwangi. Letnan Angkat Arzain, Ya. di belakang, tepatnya di belakang kantor kecamatan Jatiwangi, di alun-alun Jatiwangi Pak. Oke Pak, oh ya satu lagi Pak. Ini kan sekarang anak-anak sekolah udah mulai banyak yang masuk nih Pak. Kira-kira ada nggak sih Pak sosialisasi dari BMKG untuk door to door ke sekolah untuk apapun informasi tentang BMKG? Kira-kira sudah pernah atau belum Pak? Ya, sebenarnya kalau untuk sosialisasi kami masih ada wacana ke sana, tapi selama ini kita masih nunggu undangan sih. Jadi sekolah mengundang kami siap datang. Cuman kami juga tidak menutup kemungkinan ke depan kami akan mencoba datang menawarkan sosialisasi. Untuk sekolah biasanya banyak yang datang ke kantor malah panggil. Jadi banyak ya. Sudah banyak. Mengajukan permohonan untuk belajar karena kan di situ pengen tahu lebih dalam tentang BMKG. Silakan mengajukan surat. Biasanya nanti kita akan atur waktunya kapan karena biar bisa teratur aja. Iya. Dari TK, SD, SMP, SMA, mahasiswa sudah ada. Lebih banyak datang Pak. Karena kenapa? Karena alat-alatnya lebih banyak. Iya. Daripada kita ke sana. Jadi melihat langsung, praktek langsung. Iya. Dan maksudnya gini, daripada sekarang saya bertanya dan saya ngeblank, Iya. alatnya seperti apa gitu kan? Betul. Komputernya yang dipakai spek apa kan juga. Kalau melihat langsung mungkin akan lebih Pak. Oh, jadi banyak tahunya kalau datang langsung gitu Pak ya. Betul. Baik, terima kasih banyak Pak Devi dan juga Pak Faiz. Informasinya ngobrol kita 1 jam.
buat masa 1 jam. Iya. Mungkin Bapak juga masih ada kegiatan yang lain, ada kesibukan lain yang harus dilakukan. Jadi terima kasih banyak waktunya sudah mau hadir. Jadi saya tunggu informasi berikutnya. Kalau misalkan memang ada kegiatan apa, boleh disampaikan ke kami. Nanti biar kami informasikan juga kepada masyarakat apa yang perlu disampaikan oleh dari BMKG untuk masyarakat Majalengka dan sekitarnya, yaitu Majalengka, Sumedang, Cirebon, Indramayu gitu ya, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak waktunya Pak. Sami-sami. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.